udah naik. Lanjut ya. Ini mungkin apa media sebagai penentu kebijakan? Halo. Kenapa media sebagai penentu kebijakan? Apa? Karena Nih, media sebagai sumber media melayani fungsi vital, agen sosialisasi, sumber informasi, mekanisme propaganda, dan agen legitimasi. Tuh. Jadi mereka ini yang nyebari sosialisasi, misalnya ada mau buat rancangan undang-undang atau raperda, informasinya tuh jadi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana kebijakan itu akan dibuat, mekanisme propaganda. Jadi bikin semacam inilah. Apa nih propaganda nih? Propaganda. Propaganda apa nih? Yang maksudnya mempengaruhi pendapat atau ini ya. mencari dukungan, Pak. Ya, propaganda tuh untuk cari pendapat atau dukungan semacam itulah kepada masyarakat. Jadi sebagai agen legitimasi, agen legitimasi itu kan, pengakuan. Pengakuan ini apa? Pengakuan banyak nih pengakuan nih. Legitimasi apa tadi? Pengakuan kan ada? Legitimasi. Ya, Pak. Pengakuan kekuasaan terhadap orang tersebut. Jadi mengakui tentang ada nih bahwasannya kebijakan itu akan dibuat. Pembenaran, Pak. Hah? Legitimasi. Apa dia deh? Pembenaran. Nah, seperti itulah. Membenarkan bahwasan kebijakan itu akan dibuat, maksudnya itu akan dirancang. Lanjutannya nih, bahwasannya kontradiksi media itu diawasi intensif untuk memberikan informasi, mendukung negara, kelompok, kepentingan yang utama. Sebagai penentu agenda, selanjutnya media dapat memainkan peran sebagai penentu agenda, media dapat memainkan suatu peran, khususnya bekerja sama dengan kelompok lain seperti meneliti atau kelompok berkepentingan. Media massa atau mass media bukan agen dari luar yang bertindak selama proses politik. Mereka bagian dari proses itu, mereka selanjutnya ikut menentukan dan ikut dalam penentuan agenda dan dalam memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa, tapi tidak sendiri. Jadi media ini bisa mempengaruhi dalam suprastruktur politik itu media memang kontrol setiap kebijakan atau kegiatan politik tuh media itu. Makanya dalam setiap proses politik pembuatan keputusan tuh media selalu ikut berproses politik. Sehingga mereka menginfokan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintah kepada masyarakat, baik itu melalui TV maupun radio maupun media online kan. Struktur atau institusi pemerintah yang terlibat dalam rumusan kebijakan itu siapa aja strukturnya?
Partai politik. Apa aja itu? Romi, siapa aja Romi? Ya, partai politik, legislatif, eksekutif, birokrasi dan administrasi ya. Tahu juga, tres politika juga bisa sebenarnya. Ini kalau yang agenda tadi. Terus yang tadi, agenda tadi udah banyak paham kan? Lanjut ya. Nah, yang dimaksud formulasi kebijakan itu apa tuh? Yang dimaksud memformulasi kebijakan? Romi, yang dimaksud dengan formulasi kebijakan? Formasi kebijakan, Pak ya? Iya, formulasi. Formulasi. Hmm. Ya, formulasi itu kayak proses-proses, bisa juga disimpulkan kayak pengembangan. Ada Diti Akrima Hukma. Mana Kak WP Diti? Diti. Apa, Pak? Apa agak ini? Agak beda mukanya sekarang. Cahaya baik kali, Pak. Agak kurang belok tuh, agak belok matanya. Apa itu? Formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses mengidentifikasi dan menilai solusi yang mungkin untuk masalah kebijakan, atau dengan kata lain, mengeksplorasi berbagai opsi atau alternatif yang tersedia untuk mengatasi masalah melalui analisis kebijakan. Nah, proses identifikasi dan menilai solusi yang mungkin untuk masalah kebijakan, atau kata lain eksplorasi opsi alternatif yang tersedia atau mengatasi masalah melalui analisis kebijakan. Menurut Linders dan Peters ya. Sebenarnya banyak sih sebenarnya. Ini yang ambil simpelnya doang. Formulasi itu intinya merumuskan kebijakan itu berdasarkan opsi-opsi atau alternatif kebijakan, plan A, plan B, plan C. Itu banyak itu. Ini kita ambil cuma sedikit sih. Tahapan formulasi itu ada ini ya, ada kayak gini ya. Ada 4. Wiranto itu ada 4. Perumusan masalah, defining problem, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, pemecahan masalah, dan terakhir tahap penetapan kebijakan. Itu kan sudah dibahas tadi kan ini. Ini sudah yang sebelumnya. Pemilihan alternatif kebijakan tuh ya, kalian kan contohnya dalam kekerasan terhadap anak. Bisa jadi dalam raportnya itu kalau ada yang berbuat bisa dikasih hukuman, misalnya ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun kan hukumannya kan. Ada yang juga yang dikasih 25 tahun atau seumur hidup. Itu dipilih hukumannya dalam pasal per pasal itu. Ya sama kayak buat ADRT itu, kebijakan itu. Bedanya kalau di itu kan ada skop anggota dewan atau pemerintah itu kan. Dan terakhirnya tahapan penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan ini ya kalau sudah sepakat semua diketok palu. Sebelum diketok palu biasanya musyawarah dulu. Kalau nggak musyawarah ya voting, suara terbanyak.
Suara terbanyak itu belum tentu loh yang benar ini terbaik untuk masyarakat. Bisa jadi nggak terbaik. Proses perumusan kebijakan yaitu tahap-tahapan yang mengumpulkan informasi secara selengkap mungkin, merumuskan berbagai alternatif, menggalang kesatuan pendapat dan koalisi di antara berbagai individu, mendiskusikan, melakukan tawar-menawar dan kompromi untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Nah, di anggota dewan, Romi, sering ini, Tania, ada nggak nih kayak gini, lobby-lobby ya? Lobby apa, Pak? Lobby-lobby dalam pembuatan kebijakan. Kemarin Siapa kalian yang praktik kan ada kan? Praktik simulasi kebijakan. Ada kan? Iya, tapi bukan kami, Pak, yang mempraktekannya. Siapa? Kelihatan nggak? Anak-anak ilmu politik, HMPS. Itu tuh masih ada lah itu, yang lobby-lobby politik itu masih ada. Ini mungkin sudah bisa lah kalian paham yang ini. Nah ini kan rumus awalnya kan kayak gini, sama yang kayak dan tadi. Nah aspeknya ini ada 3, masalah publik, teknokratis sama politis. Nah ini masalahnya kayak mana nih? Aspeknya nih. Aspek publik tuh yang kayak mana? Aspek publik. Kayak mana nih? Halo, yang kayak mana nih? Ya, Pak. Maksudnya apa, Pak? Aspek formulasi kebijakan nih, kan ada ini. Ada 3 aspek. Publik, teknokratis, sama politis. Ini maksudnya ini apa nih? Yang kayak gimana? Halo. Penganggaran publik dan pengaruhnya terhadap efektivitas dan pengimplementasian anggaran berbasis Maksudnya aspek kinerja. publik itu masalah privat atau pribadi kan? Jadi Kira masalah tadi publik. teknokratis. Itu kalau itu yang dari aspek publik, yang jadi masalah dari awalnya dari masalah privat atau masalah yang orang-orang kan ya, orang-orang korban tadi kan, korban kekerasan. Jadi masalah publik, kemudian jadi agenda institusional, di mana masalah itu harus diselesaikan oleh pemerintah karena tuntutan dari masyarakat. Terus, masalah yang tadi itu akan diselesaikan melalui aspek teknokratis. Mana masalah itu tadi dicarikan jalan keluar, baik itu legal drafting atau juga yang bersifat buat aturan hukumnya kan, draft undang-undangnya. Jadi draft legalnya itu dibuat dulu, digodok dulu, diformulasikan dulu, baru diagendakan, terusnya di ini kan diajukan oleh baik itu dari parlemen maupun dari pemerintah. Nah, pada saat pengajuan tadi, aspek politik, kadang agenda ini kadang masuk, kadang enggak. Entah masukan dari saran rekomendasi itu belum tentu ada semua. Bisa jadi ada yang hilang, ada yang disingkirkan, itu nggak tahu kita. Karena aspek politis ini ya suka-suka anggota dewan lah atau yang ngambil kebijakan atau juga pemerintah lah. Ini aspeknya, ini penting aspek 3 ini. Terkadang kan banyak kan usulan-usulan dari masyarakat, tuntutan masyarakat, tapi tidak semuanya itu digubris oleh pengambil kebijakan itu. Sehingga banyak yang terjadi masalah di lapangan itu. Yang tidak
tidak atau belum terselesaikan. Contohnya aja kan masalah undang-undang ITE itu. Tidak kan sampai sekarang tidak selesai itu. Kebebasan demokrasi tidak mulai dikekang. Harusnya kalau pemerintah fair atau masyarakat yang ingin mengajukan perubahan atau revisi undang-undang ITE itu bisa mengajukan ke MK atau judicial review karena bertentangan dengan Undang-Undang 45. Tapi kenyataannya tidak ada sampai sekarang. Mungkin yang buat kebijakan dulu ya ketok magic kali ya. Pada tahun 2008 itu, Undang-Undang ITE itu. Zaman SBY masih aman-aman, lepas dari SBY antem. Kayak beringes. Orang lapor-lapor, ini gini ITE. Awalnya kan banyak kejahatan di dunia cyber itu dibuat. Dunia maya atau orang kan. Sini ini maka korbannya tidak banyak sih sebenarnya, sedikit. Nah, kalau ada yang tanya ya tanyalah. Kita diskusikan dulu. Apa sih yang kekurangan dalam agenda kebijakan maupun formulasi? Ya silakan. Biasa Andre yang hobi nanya nih, Andre siapa itu? Kiki. Tidak ada. Apakah sudah jelas ini? Atau lapar? Atau gimana nih? Intinya itu agenda kebijakan itu ya ini ya, permasalahan itu ditentukan oleh pemerintah atau parlemen, baik dia melalui aliran masalah maupun menurut Kingdom maupun menurut Hall kan. Kalau menurut Kingdom tadi ya ini ya, terus ada masalahnya ya menurut Kingdom itu ada 3 tadi, masalah sama aliran politis sama aliran kebijakan. Tapi dari ketiga aliran itu bisa bersatu dalam mengambil putusan atau kebijakan. Dan sedangkan menurut Hall tadi itu masalah itu ya ini ya apa tuh yang menurut Hall tadi menurut Hall taruh ya kok pindah ya. Kalau menurut Hall tadi masih ingat kalian? Kan kalian sudah download tuh. Menurut Hall tadi apa nih? Legitimasi, dukungan sama layakan ya. Itu kalau dalam pembuatan agenda kebijakan. Banyak kan yang ikut kemarin atau berapa orang yang ikut atau masih mahasiswa baru aja yang ikut? Kalau menurut Hall kan 3, legitimasi, kelayakan, dukungan. Kalau Kingdom 3 juga. Ya kalian inilah calon-calon buat kebijakan nanti pada saat jadi anggota dewan, kerja di pemerintahan. Tidak ada yang tanya nih. Kalau yang magang di DPRD ini mungkinnya sudah bisa ini. Tahu cara-caranya. Lihat agenda itu apa, checklistnya. Yang masuk, lalu diagendakan. Akan masuk untuk dirumuskan masalah usulan itu. Baru diambil putusannya. Sidang pleno apa sidang apa itu ya. Ada kan nisannya? Sidang-sidang pengambilan. Ada, Pak. Nah, itulah kerjaan kalian nanti pada saat kalian jadi anggota dewan.
Yang ini terpakai, walaupun teori sih sebenarnya yang di kebijakan publik, tapi kalian itu kebijakan publik ini prakteknya orang politik. Tapi pada saat kalian membuat kebijakannya, unsur-unsur politik itu tidak bakal lepas. Tarik ulur politik, lobby-lobby itu tidak bakal lepas itu. Apalagi kalian di pusat. Pusat lebih parah. Kelompok kepentingannya wow. Nggak ada ditanya. Kalau ditanya tutup ini. Nggak ada ya? Sudah kalau tidak ada ya. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian ini ya, walaupun sedikit ini kalian pelajari lagi ya. Iya, Pak. Seharusnya banyak ini sebenarnya bahasannya. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah saya itu